land of the heavenly kings. Enigmatic, beyond transcendental. Toraja. Breathtaking landscape, home of the mighty buffaloes. Picturesque villages, untouched by modern life. Upholding old traditions. Displayed in crafts and feasts. Incredibly preserved. Remarkable funeral rites. Where the king's family comes together from all over the world. A magical celebration of an eternal journey to the afterlife. An ancient way of life celebrated. And beyond Toraja, in Sulawesi, there is a myriad of marvels. From prehistoric megaliths
Selamat datang kembali di channel Republik Wisata. Toraja yang terdiri dari dua kabupaten, yakni Tanah Toraja dan Toraja Utara, memang memiliki segudang cerita istimewa yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Tak hanya berbagai macam adat, tradisi, dan budaya yang ada, tapi Toraja juga menawarkan banyak destinasi wisata alam yang indah dan layak untuk dikunjungi. Daripada penasaran, yuk langsung aja kita saksikan pesona tempat wisata di Toraja yang paling hits dan populer. Ketekesu Toraja. Ketekesu merupakan desa wisata yang terkenal sebagai ikon Tanah Toraja. Wisata adat Ketekesu berhasil meraih kampung adat terpopuler di ajang Anugerah Pesona Indonesia 2017. Destinasi ini disebut juga sebagai desa tradisional era megalitikum. Desa yang memiliki seluruh komponen dalam sebuah tradisi pemukiman, Toraja mempunyai jajaran tongkonan, menhir, hutan kecil, serta kompleks kubur batu dan menjadikannya satu Toraja kecil. Keseluruhannya merupakan warisan budaya dari alam yang masih asli. Selain rumah adat, Ketekesu memiliki situs pemakaman kuno peninggalan purbakala berusia ratusan tahun. Kalian dapat melihat makam goa dan makam tebing yang merupakan pemakaman tertua di dunia. Kawasan wisata Ketekesu dibuka setiap hari selama 24 jam dengan harga tiket yang terjangkau. Patung Yesus Buntu Burake. Patung Yesus Toraja dibangun sebagai tempat wisata rohani sekaligus sebagai salah satu ikon wisata Toraja. Dikenal juga dengan nama Patung Yesus Memberkati dan disebut-sebut tertinggi di dunia, mengalahkan Patung Yesus di Brasil. Dirancang oleh seniman Yogyakarta bernama Supriyadi, dibantu dengan Wardoyo Suwarto, patung ini berdiri megah menjulang di puncak bukit setinggi 1.700 meter di atas permukaan laut yang memiliki tinggi badan patung mencapai 45 meter menghadap kota Makale dan terbuat dari coran perunggu. Patung Yesus Buntu Burake dilengkapi dengan jembatan kaca terluas di Indonesia yang memiliki panjang sekitar 100 meter dari bahan baku kaca tempered yang mampu menahan 5 kali beban angin di ketinggian. Dengan harga tiket yang ramah di kantong, kalian bisa berkunjung setiap hari mulai dari jam 7 pagi hingga jam 9 malam. Bukit Olon. Bagi para pecinta traveling anti mainstream, Bukit Olon ini bisa jadi salah satu destinasi menantang yang perlu untuk dijajal. Dengan hamparan bukit dan lahan hijau yang luas serta sungai jernih mengalir di sepanjang bukit membuat suasananya seperti kondisi alam berbukit di Swiss, lengkap dengan hewan ternaknya. Untuk kalian yang hobi selfie, tempat wisata epik ini sangat cocok untuk menambah koleksi foto kalian. Jika ingin menikmati keindahan alam Bukit Olon lebih dekat, kalian bisa berkemah dan menginap di sini. Persiapkan peralatan camping maupun bekal makanan serta jangan lupa untuk meminta izin dan melapor pada masyarakat sekitar. Jadi kapan nih kalian mau kesini? Air terjun Sarambu Asing. Air terjun Sarambu Asing menawarkan pesona keindahan alam natural yang dikelilingi oleh hutan pinus dan perbukitan hijau yang terbentang di sepanjang kawasan. Air terjun dengan aliran air bersumber dari mata air pegunungan ini terhempas dari ketinggian sekitar 50 meter, jatuh persis di bawah sebuah telaga kecil yang jernih dan tanpa henti menerbangkan percikan-percikan air. Air terjun ini masih sangat alami dan memiliki hawa yang sejuk, sangat cocok untuk kalian berenang. Namun perlu kehati-hatian karena bebatuannya tidak rata dan kedalamannya pun mencapai 5 meter. Gunung Sopai. Berkunjung ke tempat wisata di Toraja tidak lengkap rasanya jika tidak mengunjungi Gunung Sopai. Objek wisata yang berada di atas ketinggian 1372 meter di atas permukaan laut ini terkenal dengan panorama keindahan alamnya yang mempesona. Sajian lengkap dua kota Rantai Pau dan Makale akan terlihat jelas dari puncak Sopai, dan saat pagi hari kalian bisa menyaksikan lautan awan yang kece banget. Daya tarik selanjutnya adalah adanya anak tangga yang membelah gunung dan dikenal sebagai Tangga Seribu. Ini merupakan jalur untuk menuju puncak yang mirip dengan tembok besar di Cina. Di puncak gunung terdapat beberapa gazebo panjang yang bisa dipakai untuk bersantai maupun berteduh. Bagi kalian yang ingin camping, biasanya mendirikan tenda di dalam gazebo tersebut. Karena tidak adanya sumber air maupun warung di area wisata, kalian harus membawa perbekalan sendiri ya. Totombi Lolai.
Totombi merupakan wisata Toraja yang dikenal dengan negeri di atas awan. Berada pada ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut menawarkan panorama pegunungan yang mempesona. Kalian akan dihadapkan dengan gumpalan-gumpalan awan putih yang menawan di depan mata. Indahnya alam sejauh mata memandang sulit untuk digambarkan dengan kata-kata dan cocok untuk kalian yang suka mencari sunrise dari ketinggian. Meskipun tak terlalu luas, namun di area Totombi Toraja tersedia lahan untuk berkemah. Peralatannya pun dapat kalian sewa. Jika tak ingin berkemah, tersedia juga penginapan berbentuk rumah adat Toraja yang disebut tongkonan serta beberapa cottage dengan harga yang relatif terjangkau. Arung Jeram Sungai Sa'dan. Sungai Sa'dan merupakan salah satu sungai terpanjang di Sulawesi Selatan yang mengalir membelah beberapa kabupaten dengan 294 anak sungai di sepanjang alirannya. Membentang sepanjang 182 km dan memiliki lebar rata-rata sekitar 80 meter, Sungai Sa'dan menantang kalian untuk berolahraga ekstrim di tengah alirannya yang sangat deras. Arung jeram di sini bisa dikategorikan dalam grade 3 hingga grade 5 dan setidaknya memiliki 7 jeram besar dengan tingkat kesulitan yang bervariasi, seperti jeram puru, jeram pembuangan sebah, dan jeram fitri. Penyusuran jeram-jeram di sini bisa dilakukan per bagian. Namun bila ingin menyelesaikan semua tantangan yang ada di Sungai Sa'dan, kalian akan memerlukan waktu sekitar 2 hari. Cukup menantang, bukan? Mata air Tilanga. Menikmati mata air yang dingin berwarna biru menyegarkan yang terletak di antara bebatuan kapur alami bisa jadi menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Begitu halnya dengan mata air Tilanga. Sobat akan dimanjakan dengan sejuknya pepohonan rindang dan uniknya kolam alami yang berbentuk di antara bebatuan-bebatuan cadas. Kalian diperbolehkan untuk berenang, tapi tidak diperkenankan menggunakan segala sesuatu yang bersifat deterjen. Kehadiran belut berkuping menjadi daya tarik tersendiri di sini. Dalam bahasa lokal, ia dikenal sebagai masapi. Menurut kepercayaan warga sekitar, hewan ini tidak boleh dipancing, sebab keberadaannya dianggap sakral dengan berbagai mitos yang menyelimutinya. Untuk bisa menikmati kesegaran wisata mata air Tilanga, sobat bisa datang setiap hari mulai dari jam setengah 9 pagi hingga jam 4 sore. Tentunya dengan harga tiket yang sangat terjangkau. Suaya Toraja. Suaya merupakan situs wisata sejarah pemakaman Raja-Raja Sangala di sisi dinding Bukit Cadas. Tebing-tebing batu tersebut dipahat dan dibentuk kantung-kantung gua. Destinasi ini juga menjadi tempat ziarah rutin untuk menghormati nenek moyang serta leluhur. Patung-patung atau tau-tau para raja dan keluarganya diberi pakaian layaknya pakaian saat mereka hidup dulu. Sobat dapat naik ke tebingnya dan melihat peti kayu berukir yang disebut erong. Beberapa batu megalitik dan pusaka-pusaka peninggalan para raja pun banyak ditemukan di tempat ini. Selain itu, kalian juga bisa menyaksikan ritual mapeliang. Jenazah yang telah lama wafat dipindahkan lalu diletakkan bersama jenazah suami atau istrinya. Penguburan ini layaknya cerita Romeo dan Juliet yang memperlihatkan cinta abadi sob. Keduanya kemudian dimakamkan dalam satu liang atau kubur batu. Pemakaman Gua Londa. Gua Londa adalah sebuah kompleks pemakaman yang menjadi destinasi populer dan menarik di Toraja. Gua ini berlokasi pada sebuah tebing batu besar, di dalamnya dipenuhi dengan peti-peti yang diatur dan dikelompokkan sesuai dengan garis keluarga. Prosesi kematian ala masyarakat Toraja ini memang menjadi salah satu yang terunik di dunia. Di sini sobat bisa mengelilingi bagian luar dan dalam pekuburan hingga melihat setiap sudut goa dengan berbagai peti jenazah yang memang sengaja diletakkan secara bertumpuk-tumpuk. Menariknya, nggak ada bau anyir atau busuk yang mengganggu hidung saat memasuki Gua Londa, meski puluhan tengkorak dan tulang belulang tersebar di lantai serta di dinding. Dan tidak jauh dari situs pemakaman Londa terdapat situs kubur batu lainnya yang bernama Lemo. Di sini ada ragam patung kayu atau tau-tau yang menghiasi bukit makam. Tau-tau tersebut dibuat harus menyerupai orang yang sudah meninggal dan jasadnya dimakamkan di dalam batu. Pokoknya perjalananmu ke tempat wisata ini akan jauh dari kata menyeramkan. Gimana, tertarik untuk merasakan sendiri? Terima kasih telah subscribe dan menonton channel ini. Jika sobat wisata ada rekomendasi wisata lain atau